Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 24 Rabiul Awal 1443, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, secara cepat saja insyaallah taala karena waktunya terbatas. Yang pertama, kalau kumpul sama istri tapi tidak keluar mani, apa tetap mandi wajib? Di sini dulu terjadi perselisihan di antara para sahabat. Ada yang mengatakan bahwa tidak wajib mandi, sebagaimana pendapat Utsman bin Affan dan lain-lainnya. Ada juga yang berpendapat wajib mandi karena sudah terjadi hubungan intim. Tapi setelah itu perselisihan pendapat itu kemudian habis. Sekarang sudah disepakati para ulama bahwasanya suami istri kumpul ketika sudah masuk farji ke dalam farji, maka wajib di situ untuk mandi meskipun tidak keluar mani. Karena apa? Tidak wajibnya mandi itu hanyalah di awal-awal Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab di dalam kitab Sunan. Mari kita lihat sekarang dalilnya yang menunjukkan bahwasanya meskipun tidak keluar mani pun wajib untuk mandi junub. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iltaqal khitanani", apabila telah berjumpa dua khitan, yaitu khitannya laki-laki dan khitannya perempuan. Dan khitan itu adalah area yang ditetak atau dipotong dan ketika khitan. Wa ghabatil hasyafah, dan telah tenggelam ujung zakar laki-laki, yaitu tenggelam maksudnya masuk pada farji perempuan. Faqad wajibal ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi, anzala am lam yunzil, baik sudah keluar mani ataupun tidak keluar mani. Maka di sini yang jadi inti adalah ghabatil hasyafah. Ketika ujung dari kemaluan suami sudah masuk pada kemaluan istri, maka itulah yang disebut sebagai jima yang menyebabkan wajib mandi. Dan kalau itu dilakukan berupa zina, maka dirajam atau dipukul cambuk. Itu adalah yang dimaksud jima seperti itu. Hadits riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Berikutnya, tolong dijelaskan cara membaca ayat qawariro ya. Ini surat Al-Insan ya. Baik, saya bukakan dulu ayatnya. Ini para ulama ahli qiraat berbeda-beda cara membacanya. Karena rata-rata orang Indonesia bacaannya adalah riwayat Hafs dari Asim, maka saya akan jelaskan dulu bagaimana riwayat Hafs dari Asim membacanya. Kata-kata qawariro ada dua, yang pertama dan yang kedua. Nah, Hafs membacanya dengan tidak ada tanwin pada ra sini, sehingga semuanya tidak ada tanwin. Maka kalau cara membacanya secara langsung adalah kanat qawariro min fiddah. Begitu cara membacanya. Tetapi ketika berhenti, maka cara membacanya adalah kanat qawariro min fiddah. Kalau berhenti pada qawarir yang kedua, maka berhentinya dengan sukun. Kanat qawariro qawarir. Nah, maka Hafs, saya ulangi lagi, kalau dia membaca sambung begini. Kanat qawariro min. Kalau dia berhenti di awal, kanat qawariro. Kalau dia berhenti di kedua, kanat qawariro qawarir. Baik, ini riwayat Hafs. Yang meriwayatkan dari Asim itu ada juga Syu'bah. Nah, Syu'bah justru membaca dengan tanwin pada dua-duanya. Kanat qawariram min. Sehingga kalau berhenti kanat qawariro. Kalau berhenti pada yang kedua, kanat qawariram qawariro. Dan masih lagi banyak bacaan-bacaan yang berbeda dari ini, tapi yang saya jelaskan cukup dua, insya Allah sudah mencukupi. Karena kita orang-orang Indonesia rata-rata hanya membaca dengan qiraah Asim, dan qiraah Asim itu punya dua riwayat, Hafs sama Syu'bah. Adapun secara lebih mendetail nanti dipelajari pada ilmu qiraat saja ya. Berikutnya
saya ditanya teman, dia punya keinginan untuk bisa diterima PNS. Dia dianjurkan oleh seseorang untuk sholat hajat minimal 7 hari berturut-turut. Bisa dilakukan kapan saja, tapi yang lebih afdal di sepertiga malam. Apakah ada dalilnya? Sholat hajat itu hadisnya adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Kalau sudah sholat hajat berarti tidak tahajud ya, berdasarkan perkataan teman lain, seperti kalau sudah puasa Senin Kemis tidak puasa Daud, pilih salah satu. Benar apa tidak? Nggak ada masalah, salat tahajud saja ya. Dan karena salat hajat tadi hadisnya dhaif, maka salat hajat tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis salat hajat tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi bolehkah kita melakukan salat ketika mempunyai hajat melakukan salat? Boleh, karena kita bisa bertawassul dengan ibadah atau amal soleh kita. Di dalam Islam disyariatkan bertawassul, yaitu memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan amal soleh yang kita lakukan. Sudah salat ya, kemudian setelah salat minta kepada Allah, ya Allah, dengan sebab saya salat ini saya memohon kepada Engkau begini. Nah, itu namanya tawassul dengan amal soleh kita. Jadi silahkan aja kalau mau melakukan hal tersebut, yaitu salat malam atau salat tahajud. Nah, selesai salat tahajud kemudian antum berdoa memohon hajat antum. Atau kalau siang hari ya antum salat duha, setelah saya salat duha kemudian antum memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan salat hajat secara khusus, karena salat hajat secara khusus hadisnya dhaif ya. Boleh kita salat duha, boleh kita salat tahajud. Nah, setelah itu mendoa meminta hajat-hajat kita. Berikutnya, orang pendarahan saat keguguran apakah termasuk nifas atau istihadhah tapi belum dikiret? Pendarahan itu dibagi dua. Ketika pendarahan tersebut mengeluarkan ya, sesuatu yang menunjukkan keguguran ya, menunjukkan bahwasanya sesuatu yang keluar itu adalah sudah terbentuk, ada bentuk-bentuk manusia, maka di situ dianggap nifas. Tetapi ketika yang keluar darah hanyalah darah biasa saja, tidak ada sesuatu yang keluar bersamanya, jadi hanya darah normal atau darah biasa, maksudnya tidak ada bersamanya selain darah, maka di situ tidak dianggap sebagai nifas. Jadi para ulama memberikan fatwa adalah kalau sudah 80 hari dari masa kehamilan, maka nanti sesuatu yang gugur ketika seseorang itu mengalami keguguran, itu pasti sesuatunya sudah ada bentuk calon manusia. Nah, ketika sudah ada sesuatu yang keluar memiliki bentuk calon manusia, maka itulah yang disebut sebagai nifas. Jadi kaidahnya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arba'ina yauman nutfatan. Manusia itu diciptakan oleh Allah pertama kali 40 hari sebagai mani, kemudian 40 hari sebagai segumpal darah, kemudian 40 hari sebagai mudghah. Nah, berarti 40 hari yang ketiga, yaitu hari yang ke-81 dan seterusnya, itu sudah menjadi sekarat daging. Nah, pada saat itulah usia kehamilan 81 hari dan seterusnya ke atas, itulah kalau keluar dari seorang wanita yang hamil mengalami keguguran, maka itu dianggap sebagai nifas. Berikutnya, kami biasa memanggil ustadz dari Mojokerto untuk khutbah sekalian mengimami sholat Jumat. Seperti biasanya sesudah sholat si imam dan beberapa jamaah yang jauh menjamak qashar. Nah, kasusnya ketika mereka menjamak hujan turun, apakah saya boleh ikut sholat untuk jamak mator? Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan menjamak mator, jamak karena hujan, meskipun itu adalah sholat Jumat dengan sholat asar. Tetapi mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwasanya ada hujan tersebut pada sholat yang pertama maupun sholat yang kedua. Kalau ketika sholat pertama belum hujan, kemudian pada setelah kita salam kemudian turun hujan, nah di sini tidak ada jamak karena hujannya hanya pada waktu sholat yang kedua, tidak pada sholat yang pertama. Adapun mazhab Hambali tidak membolehkan jamak antara Jumat dengan asar,
karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Jumat dengan asar di jamak. Karena itu kalau saya menyarankan antum tidak usah jamak ya, karena adanya khilaf atau perselisihan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Apalagi zuhur dengan asar itu jaraknya jauh, yang kira-kira nanti asar sudah tidak turun hujan lagi. Berikutnya bertanya Pak Ustadz, jika pikiran sedang kosong, melamun, duduk sendirian, jika kita istighfar, apakah itu tidak diperbolehkan? Dan apakah dengan istighfar seperti itu akan lebih berdosa? Ya, kalau istighfar tidak ada masalah ya. Tapi kalau hanya melamun saja, kosong, diam, tidak ada apa-apa yang diucapkan atau diwiridkan, ini dikhawatirkan setan akan masuk, karena ketika manusia sedang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, itu setannya bisa was-was, memberikan bisikan yang jelek. Tapi begitu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia khannas, yaitu dia akan tenggelam, tidak bisa memberikan was-wasnya. Dan apakah ada pahalanya orang istighfar tapi tidak meresapi istighfarnya? Karena tadi antum katakan melamun ya. Ya ada pahalanya tapi pahalanya kecil. Kalau mau pahalanya besar, istighfar dengan diresapi makna istighfar tersebut sehingga tidak melamun. Jadi nggak usah melamun. Berikutnya mau bertanya, kapan salat fajar itu dilakukan? Apakah masih boleh dilakukan setelah iqamah salat subuh? Jazakumullahu khairan. Ada hadis masalah ini ya. Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah diqamati salat, maksudnya salat wajib ya, maka tidak ada salat lagi selain salat wajib. Artinya tidak boleh memulai suatu salat kecuali salat wajib yang diqamati tersebut. Hadis riwayat Muslim sahih. Maka ringkasnya, ketika sudah terdengar iqamah, maka tidak boleh lagi salat fajar, yaitu iqamat dari masjid yang antum salat padanya ya. Karena sekarang kan masjid banyak sekali. Nah, kalau iqamat itu adalah di masjid yang lain yang jauh, sementara antum tidak salat di masjid tersebut, tapi iqamatnya terdengar. Nah, antum salat, antum tetap salat sunnah sebelum subuh, nggak ada masalah. Tapi di masjid yang antum salat padanya diiqamati, antum tidak boleh memulai salat sunnah karena sudah tidak diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau qomatnya itu sebelum waktunya ya. Jadi misalnya salat subuh semestinya 4:30, nah itu qomat 4:30 kurang 5, belum masuk waktu subuh, ini salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum salat sunnah silahkan, karena apa? Itu belum masuk waktu subuh. Baik, berikutnya ana mau tanya contoh dalam keseharian terkait kaidah al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah dikenal secara adat, maka itu seolah-olah sudah disyaratkan dengan suatu syarat. Contohnya ya peminjaman uang ya. Misalnya adat setempat mengatakan bahwa meminjam 1 juta itu nanti kembali 1 bulan harus menjadi 1.100.000. Nah, ketika kita meminjam uang 1 juta tanpa ada akad nanti kembali harus 1.100.000, maka itu hukumnya tetap haram. Kenapa tetap haram? Karena seolah-olah engkau sudah mensyaratkan untuk dikembalikan 1.100.000. Seandainya belum menjadi adat seperti itu, tidak ada masalah kita mengembalikan 1 juta tambah 100.000 karena berterima kasih kepada orang yang sudah meminjami kita uang ya. Tetapi ketika disyaratkan atau sudah menjadi adat setempat seperti itu, tidak diperbolehkan untuk menambah. Ini ada contohnya dari riwayat Imam Bukhari dari perkataan Abdullah bin Salam, dan ini kondisinya yang disebutkan oleh Abdullah bin Salam mirip kondisi Indonesia. Dia mengatakan, Abdullah bin Salam mengatakan, innaka bi ardin ar-riba biha fashin. Kamu itu berada di satu tempat di mana riba di situ tersebar, banyak yang melakukan riba. Idza kana laka 'ala rajulin haqqun, kalau engkau itu meminjami seseorang hutangan, fa ahda ilaika himlat ibnin, lalu dia memberikan hadiah kepada engkau sesuatu ya, satu empok tiben atau setumpuk syair, yaitu gandum ataupun yang lainnya, maka jangan kamu ambil karena dia itu adalah riba ya. Jadi di Indonesia orang sudah biasa pinjam 1 juta kembali 1.100.000. Nah, begitu dikembalikan seperti itu tidak usah diterima. Kenapa? Sudah adat Indonesia ada riba seperti itu.
Nah, maka hendaklah dalam akad dipersyaratkan sangat jelas ya, nanti kamu kembalikan 1 juta, tidak ada tambahan. Nah, ketika sudah disepakati nanti kembali 1 juta, begitu kita mengembalikan 1 juta, kemudian kita tambahi sebungkus roti, tidak ada masalah karena sudah disepakati tadi kembalinya tidak ada tambahan sama sekali. Adapun kita menambahi itu hanya sebagai hadiah atau terima kasih terhadap orang yang melakukan tersebut, memberikan hutang tersebut. Berikutnya, seseorang menjamak qashar salat maghrib dan isya. Wudunya batal di akhir rakaat salat isya. Saat dia kembali salat sudah selesai. Pertanyaan, bolehkah dia menjamak salat isya sendirian? Ini jamak qashar ya, berarti musafir. Nah, tidak ada masalah. Karena musafir itu boleh menjamak qashar salatnya pada waktu salat yang pertama maupun pada waktu salat yang kedua. Misalnya jamak zuhur dengan asar, boleh dilakukan di waktu zuhur, boleh dilakukan di waktu asar. Adapun kalau yang dimaksud ini adalah jamak karena hujan ketika tidak safar. Kalau tidak safar kan tidak boleh qashar. Nah, maka ketika kita sudah mengikuti sholat jamak, tiba-tiba kita batal, kemudian setelah itu kita berwudu, nah masih bolehkah kita melakukan sholat jamak hujan tersebut padahal kondisinya tidak safar ya? Nah, maka jawabannya adalah 2. Apabila masih turun hujan, masih boleh untuk melakukan jamak tersebut. Tetapi ketika sudah tidak ada hujan, maka sudah tidak ada sebabnya, berarti Anda tidak ikut, tidak melakukan jamak. Berikutnya, apa hukum membaca Al-Fatihah buat orang yang meninggal? Apakah ada keutamaannya? Saya tidak menemukan satupun dalil membaca Al-Fatihah untuk orang yang meninggal. Dan menurut Imam Syafi'i, menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada orang meninggal itu tidak akan sampai. Mari kita lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tulis di situ istanbatos Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil istimbat. Istimbat itu kesimpulan ya, min hadhil ayatil karimah, dari ayat ini. Ayat maksudnya wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali hasil usaha dia sendiri. Ini surat An-Najm ya. Dia mengambil kesimpulan bahwasanya qiraah Quran tidak akan sampai pahala yang dihadiahkannya kepada orang yang mati. Kenapa? Karena itu bukan amalan mereka. Padahal yang sampai kepada orang mati itu hanya amalan dia. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruhnya, juga tidak pernah menghasung, juga tidak pernah memberikan petunjuk kepadanya, baik dengan nas yang tegas maupun secara isyarat. Dan hal itu tidak ada nukilan dari satupun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tidak ada sahabat Nabi yang melakukan menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada si mayit. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Andaikan itu satu kebaikan, pasti para sahabat sudah mendahului kita untuk melakukannya. Nah, bab mendekatkan diri kepada Allah itu hanya kita mengikuti nas yang ada, tidak boleh menggunakan kias-kias atau pendapat-pendapat. Nah, maka ringkasnya, tidak usah antum kirim Fatihah kepada orang yang mati. Antum lakukan saja yang jelas bermanfaat untuk orang yang mati. Apa itu? Membacakan atau memintakan ampunan untuk orang yang mati. Karena setiap kali kita memintakan ampunan untuk orang yang mati, derajatnya naik di hadapan Allah. Innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang diangkat derajatnya oleh Allah dalam jannah. Fayaqulu anna li hadha. Dia bertanya, dari mana saya dapat derajat ini? Fayuqalu bistighfari waladika laka. Karena anak-anakmu memintakan ampunan untuk kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Ya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah berdosa kalau seorang ayah membiarkan dan memfasilitasi anaknya yang masih kecil untuk menonton video animasi yang ada musik atau lagu-lagu anak? Ya, antum pilihkan yang tidak ada musik. Karena kalau anak Anda terbiasa musik ketika kecil, nanti ketika dewasa dia akan suka dengan musik ya. Karena sudah menikmati musik tersebut. Padahal musik hukumnya haram menurut kesepakatan atau ijma para ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adapun pendapat yang membolehkan musik itu pendapat baru yang menyelisih ijma, sementara menyelisih ijma itu tidak diperbolehkan di dalam Islam ini. Karena ijma adalah hujjah, bisa dijadikan dalil, tidak mungkin ijma itu salah.
Baik, saya kira sudah selesai semua pertanyaan ya. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.